dipersembahkan oleh Bank BRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bahagia sekali pada hari ini saya Hedi Yunus bisa kembali menjumpai Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Dan yang seperti biasa pada hari ini kita akan mendengarkan uraian dan juga kajian dari Bapak Quraisy Shihab. Dan hari ini yang akan kita dengarkan kajian yaitu dari surat Al-Kahfi yang akan dimulai dari ayat ke-22. Kita sapa dulu Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke hari keberapa kita ketemu lagi di hari ini? Kayak masih hari panjang besok-besok Pak, insya Allah Pak ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu Pak Quraisy. Ini adalah seorang yang cantik lagi. Tidak asing lagi untuk di sini dan juga rasanya sudah semakin cantik lahir batin. Assalamualaikum Mbak Santina Malakiano. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu Hedi. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Ini guru besar saya nih. Alhamdulillah. Luar biasa, kayaknya guru besar semua orang ya. Dan kayaknya kesempatan Mudah-mudahan. hari ini kita Mbak Santina juga berkesempatan untuk kita bercerita ataupun bertanya sama Pak Quraisy. Baik Pak Quraisy, dipersilakan untuk memulai dari surat Al-Kahfi ayat ke-22. Jadi suratul Kahfi sesuai dengan namanya, surah ini antara lain berbicara tentang sekelompok pemuda yang ingin mempertahankan nilai-nilai ajaran agama yang dianutnya, tetapi dalam masyarakat yang tidak sependapat, tidak meyakini, bahkan menindas anggota masyarakat yang lain yang memiliki kepercayaan tentang ketuhanan yang Maha Esa. Setelah mereka berusaha untuk menjelaskan tapi tidak juga berhasil, mereka karena khawatir lantas pergi berlindung di dalam suatu gua. Allah menidurkan mereka selama 300 tahun lebih, lalu terbangun dan ditemukan, dan akhirnya setelah 300 tahun itu penguasa lama sudah binasa, muncul penguasa baru yang lebih baik dari yang lama. Nah, persoalan ini ditanyakan oleh orang-orang Yahudi di Medina, yang kemudian Allah memberikan jawabannya di sini. Nah, ayat-ayat yang akan kita bahas ini melanjutkan ceritanya. Seakan-akan ada yang menyatakan demikian. Wahai Muhammad, engkau telah menjawab atas dasar informasi kami tentang pemuda-pemuda yang tertidur 300 tahun lamanya itu. Sekarang, coba kamu bertanya. Nabi Muhammad disuruh bertanya, berapa jumlah mereka itu? Berapa orang mereka? Al-Quran melanjutkan ini ayat kita. Sayaquluna salasatur rabi'uhum qalbuhum. Ada di antara mereka yang berkata jumlah mereka 3 orang dan yang keempatnya adalah anjing mereka. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum qalbuhum. Ada lagi yang berkata mereka itu 5 dan 6 dengan anjing mereka. Rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib itu kalau kita mau terjemahkan secara harfiah, rajman itu melontar, ghaib itu gaib. Kalau Anda melontar sesuatu yang gaib, bisa kena atau tidak? Kalaupun kena, Anda tidak tahu bahwa itu kena, ya kan? Nah, ini maksudnya hanya kira-kira saja, bukan suatu angka atau jawaban yang pasti. Nah, lalu Allah melanjutkan, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum qalbuhum. Ada juga yang berkata 7 dan yang ke-8 adalah anjing mereka. Satu hal yang kita bisa tarik dari Al-Quran, bahwa kalau ada kesalahan, kebatilan yang disebutnya itu secara tegas atau isyarat diisyaratkannya bahwa itu salah, itu tidak benar. Ini ditiru oleh ilmuwan khususnya ketika menulis buku atau dalam tesis atau disertasi. Kalau Anda menulis satu pendapat
dan Anda tidak bantah, itu berarti Anda setuju. Ya. Nah, Al-Quran ketika menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu salah, maka dia akan katakan itu salah, atau dia isyaratkan bahwa itu salah. Mari kita lihat isyaratnya di sini. Ketika dia berkata, menyebut, mereka itu mengatakan bahwa jumlah mereka 3, keempat anjingnya, 5 dan keenam anjingnya, dinyatakannya rajman bil ghaib. Itu hanya kira-kira. Itu hanya melontar sesuatu yang gaib, yang belum tentu benar. Nah, baru dia katakan wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Mereka berkata 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Dia diam. Prof, boleh tanya tidak? Ini mengapa kemudian yang menggenapkan sekalipun kira-kira itu anjing? Apa yang menjadi mungkin dasar? Iya, bagus. Yang pertama, kenyataan menunjukkan bahwa memang mereka punya anjing. Itu satu. Nah, yang kedua, untuk memberi apresiasi pada anjing. Anjing itu adalah makhluk Tuhan yang punya manfaat luar biasa. Anjing lebih istimewa dari manusia atau dari banyak manusia dalam keistimewaannya. Karena itu Hedi jangan marah kalau Anda dikatakan Anda seperti anjing. Tapi di Islam diharamkan. Ya, soal diharamkan dimakan, soal apanya namanya, liurnya najis dan lain-lain sebagainya, itu persoalan lain. Nah, jangan lantas beranggap bahwa karena Islam menganggap bahwa anjing ini najis dan sebagainya, jangan Anda anggap bahwa anjing itu buruk. Jangan anggap anjing perlu diperlakukan secara tidak wajar, karena manfaatnya banyak. Seluruh umat Islam, ulama Islam membenarkan seorang memelihara anjing. Nah, ini yang sering kita dengar kan, Islam tidak boleh pelihara anjing itu sering. Boleh dipelihara anjing untuk tujuan misalnya berburu. Boleh memelihara anjing untuk tujuan jaga rumah dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu. Oke, kita lanjutkan. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada lagi hal yang menarik di sini. Ketika dia berkata khamsatun, dia tidak pakai waw. Khamsatun sadisuhum kalbuhum. Apa namanya? Sab'atun wa, dia pakaikan wa thaminuhum kalbuhum. Ini sekaligus untuk mengisyaratkan bahwa inilah angka yang paling benar. Kalau yang tadi di sana itu Qul Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Sampaikanlah bahwa Tuhanku yang paling tahu tentang jumlah mereka. Mereka itu hanya sedikit di antara mereka yang tahu. Bukan semuanya. Oke. Fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastifti fihim minhum ahada. Karena itu wahai Nabi Muhammad, tidak usah bertengkar dengan mereka. Soal angka ini tidak usah, serahkan saya kepada Allah. Dan jangan juga bertanya kepada mereka seseorang di antara mereka, karena mereka bukan orang yang tahu. Saya kira itu. Oke. Baik, Pak Quraisy, nanti kita akan lanjutkan lagi dan juga Mbak Sarinda. Dan baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan masih kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah. Kalau Anda lupa, ingat Allah. Dia akan mengilhami Anda sesuatu sehingga Anda bisa teringat. Kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita akan melanjutkan dengarkan uraian dan kajian dari Pak Quraisy. Pak Quraisy, silakan. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa yasha'allah. Ini begini. Waktu pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada Nabi, beliau menjawab, besok saya jawab. Menunggu wahyu. Besoknya tidak datang wahyu. Sekian hari tidak datang. Dari satu sisi ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada peranan Nabi Muhammad dalam mengundang atau menolak kedatangan wahyu. Ya, itu kira-kira mirip dengan mimpi. Itu tidak bisa undang mimpi. Ya. Oke. Dengan ilham
Itu tidak bisa. Nah, jadi beliau ditegur, jangan sekali-kali engkau berkata bahwa besok aku akan melakukan hal ini kecuali dengan mengaitkannya dengan kehendak Allah, kecuali dengan berkata insya Allah. Nah, ada satu hal lagi kita mau lihat. Ada orang-orang, kita di Indonesia ini saya sering dengar, besok saya datang insya Allah. Pasti ya? Insya Allah. Nggak usah bilang insya Allah. Iya kan? Iya, kalau orang Indonesia mengatakan Seperti insya Allah itu insya Allah seperti tuh yang tidak pasti. Ya, sesuatu. Atau nggak datang. Nah, dalih untuk kalau tidak datang tidak salah Iya, gitu iya. ya. Nah, sebenarnya insya Allah itu memang secara harfiah berarti kalau dikehendaki Allah. Tetapi itu bukan maksud dari insya Allah yang diajarkan ini. Maksud yang diajarkan itu adalah kesadaran bahwa manusia itu tidak bisa untuk berdiri sendiri melakukan sesuatu atau mewujudkan sesuatu. Banyak faktor yang berkaitan dengan kehendak Anda dan pewujudan. Kita dari rumah mau ke kantor. Bisa jadi mobil rusak. Ya. Bisa jadi hujan lebat. Bisa jadi di jalan ada demo dan lain-lain sebagainya. Yang bisa menghimpun faktor-faktor penghambat itu sehingga tidak menghambat hanya Allah. Ya. Karena itu kita berkata insya Allah. Itu bukan dalih untuk berkata tidak. Insya Allah juga bermakna bahwa saya sadar bahwa saya tidak melakukan itu kecuali atas bantuan Allah. Ya kan? Tapi saya mau datang. Kalau kehendak saya sendiri saya mau datang. Tapi kita harus ingat, itu juga sebabnya kita dalam melakukan setiap perbuatan dianjurkan untuk membaca bismillah. Ya. Bismillah itu bukan untuk berkat ini saja, tapi bismillah dalam arti saya melakukan ini dengan bantuan Allah. Tanpa bantuan Allah saya tidak dapat melakukannya. Ini Nabi ditegur, la taqulanna bi syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasit. Dan sebutlah nama Tuhanmu, ingatlah nama Tuhanmu kalau engkau lupa. Apa maksudnya? Saya sudah mengucapkan sesuatu tanpa saya ucapkan insya Allah. Di tengah jalan saya baru ingat. Ucapkanlah insya Allah. Ya kan? Sama dengan makan. Saya beri contohnya yang paling banyak ini. Kita disuruh memulai makan dengan bismillah. Ya. Sudah setengah lupa. Ya kan? Nah, ucapkanlah lagi bismillah sejak awal sampai akhir. Itu juga begini. Itu satu makna bahwa kalau lupa kapan ingat ucapkan itu. Ada hal yang kedua. Kalau Anda lupa, ingat Allah. Dia akan mengilhami Anda sesuatu sehingga Anda bisa teringat. Dulu Imam Abu Hanifah ada seorang datang kepadanya, saya kehilangan kunci rumah. Mana saya taruh? Saya sudah ingat-ingat tidak bisa. Imam Abu Hanifah suruh dia, kamu pergi sholat. Dia sholat, dia ingat. Rupanya setan mau ganggu dia supaya ingatannya tidak kepada Tuhan, dia ingatkan tentang kuncinya. Di tengah sholatnya? Di tengah sholatnya. Wadhkur, itu ada yang menafsirkan begitu. Sebutlah nama Tuhanmu kalau kamu lupa. Walaupun tidak harus kita artikan dengan setan atau tidak, tapi sebut nama Allah, mintalah bantuannya agar diingatkan sesuatu yang terlupakan itu. Qul asa ayyahdiyani rabbi li aqrab min hadza rasyada. Dan katakanlah semoga Tuhanku memberi aku petunjuk untuk sesuatu yang lebih baik dari apa yang saya rencanakan. Kita punya rencana, kita sudah susun, kita katakan insya Allah ini terlaksana, tetapi ingat juga, mohon juga bantuannya, semoga Allah memberi petunjuk, sehingga rencana yang saya buat ini, saya dapatkan sesuatu yang lebih baik atas petunjuk Allah. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'an. Mereka itu, penghuni gua itu, tinggal di gua mereka selama 300 tahun ditambah 9. 300 ditambah 9 tahun. Itu pakai perhitungan apa? Tahun apa? Bagus. Kalau pakai perhitungan Syamsiah itu 300 tahun.
Kalau pakai perhitungan Qamariyah itu 309 tahun. Karena setiap tahun itu ada selisih 11 hari. Jadi kalau 300 kali 11 itu 300. 3.300 ya? Ya, kalau kita ambil dulu anunya. 300 kali 11, 3.300. Itu sama dengan 9 tahun. Jadi 300 tahun kalau perhitungan Syamsiah dan 309 tahun kalau perhitungan Qamariyah. Ini luar biasa ya, dalam kalimat singkat dia sebutkan dua informasi yang berbeda sesuai dengan perhitungan. Tidak mungkin Nabi Muhammad semua bisa sampai rinci seperti ini. Suwasdadu qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard afsir bihi wa asmi. Katakanlah Allah Maha mengetahui menyangkut berapa lama mereka berada di sana. Allah mengetahui yang gaib, yang berada di langit dan di bumi. Alangkah jelas penglihatan Allah, alangkah jelas pendengarannya, sedang mereka itu tidak mempunyai suatu pelindung kecuali Allah. Dan tidak ada pula sesuatu yang berperanan, yang berpengaruh dalam ketetapan Allah. Saya ingin katakan begini, kita manusia kalau mempunyai ketetapan, bisa jadi teman kita mempengaruhi kita sehingga kita ubah ketetapan kita. Bisa jadi ada yang paksa kita. Bisa jadi kita baru teringat ada yang lebih baik. Itu manusia. Kalau Tuhan tidak ada yang berperanan dalam menentukan ketetapannya. Karena dia maha mengetahui, dia tidak lupa, dia maha bijaksana, dan ilmunya tidak berubah. Kalau kita berubah, itu yang dimaksud di sini. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi wa lan tajida min dunihi multahada. Watlu itu dari kata tilawah. Tilawah itu berbeda dengan qiraah. Kita berkata musabaqah tilawatil Quran. Tilawah itu adalah bacaan yang objeknya suci. Objeknya benar. Kalau qiraah membaca bisa jadi objeknya suci, boleh jadi tidak suci, boleh jadi benar atau tidak benar. Kalau wahyu objeknya suci. Jadi watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik. Bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab Tuhanmu. La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada perubahan menyangkut kalimat-kalimatnya, ketetapan-ketetapannya dan wahyu-wahyunya, dan kamu tidak akan mendapatkan selain Allah tempat berlindung. Saya kira itu. Baik, Pak Quraisy dan juga Mbak Sarina, nanti kita akan masih lanjutkan lagi. Dan untuk pemirsa jangan kemana-mana, kita akan masih kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Dan yakin bahwa Tuhan pasti membantu Anda, walaupun Anda tidak harus yakin kapan bantuan itu datang. Kita kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan juga Mbak Sandrina. Bersabar sedikit, kalau udah mau curhat-curhatan Pak Quraisy, nanti kita akan berikan waktu yang sangat banyak. Ya. Kita dengarkan lagi lanjutan dari Pak Quraisy. Baik, sebenarnya ayat-ayat yang lalu sudah mengakhiri kisah penghuni gua. Ayat berikut ini tuntunan kepada Nabi dan tentunya kepada kita semuanya. Ketika itu ada orang-orang musyrik yang tidak ingin ada orang miskin ada di majlis Nabi, baru mereka akan datang. Ini kotor, ini miskin, jadi melecehkan orang-orang yang pinggiran ini. Nah, Nabi diingatkan, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu. Bersabarlah. Bersabarlah. Tekankan pada dirimu tentang perlunya bersabar bersama
orang-orang yang berdoa, yang mengabdi, yang beribadah kepada Tuhan mereka sepanjang hari. Atau kalau terjemahan harfiahnya di pagi dan petang. Pagi dan petang itu artinya sepanjang hari. Tidak ada kehendak mereka dari itu kecuali ingin mendapatkan ridha Allah. Jangan sampai matamu berpaling dari mereka karena keinginan untuk memperoleh perhiasan duniawi. Ingin orang-orang besar itu masuk, ingin ini kamu melecehkan mereka, melupakan mereka, jangan sampai itu. Sebenarnya Nabi tidak mungkin begitu. Ya, kepribadian beliau tidak begitu. Tapi ini peringatan untuk selain Nabi. Terkadang saya berbicara pada Anda, maksud saya pada untuk saya, ya kan? Ya. Itu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan sekali-kali engkau mematuhi orang-orang yang kami lengahkan hatinya dari mengingatkan. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa kalau Al-Quran menggunakan kata kami untuk suatu kegiatan, maka itu ada keterlibatan manusia. Yang di situ Tuhan menetapkan sistem. Kalau Anda ikuti sistem ini jadinya begini. Orang yang melupakan Allah dan selalu ingin melupakan Allah, Allah membiarkan dia lupa. Oke. Jangan kamu menaati orang-orang yang kami lengahkan hatinya, atau kami biarkan hatinya lengah sesuai kehendaknya, dan mengikuti secara bersungguh-sungguh hawa nafsunya, sehingga persoalannya, ini furuta. Saya beri contoh. Anda biasa lihat anggur, ya, berapa banyak biji di dalam satu tangkai? Butir anggurnya. Butir anggur, berapa banyak butir anggur? Kalau butir anggur itu berjatuhan, sehingga anda hanya memegang tangkainya karena dia berjatuhan, itu namanya furuta. Ada orang punya persoalan, banyak aspeknya. Satu demi satu aspeknya itu jatuh dan gagal. Dia hanya pegang ujungnya tanpa butir. Nah, orang-orang yang melupakan Tuhan dan mengikuti hawa nafsunya, persoalan dia, urusan dia itu berjatuhan dan gagal sebagaimana berjatuhannya anggur-anggur dari tangkainya. Saya kira itu ya. Baik, Pak Quraisy, ini sekarang kita akan mendengarkan beberapa pertanyaan dari pemirsa seperti biasa. Mbak Sarina, kita lihat dulu pertanyaan yang pertama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri. Saya mau bertanya, kadang kita baru benar-benar mencari Tuhan saat sedang merasa sendirian. Nah, bagaimana cara kita agar selalu yakin bahwa kita tidak perlu mencari Tuhan karena Tuhan selalu ada? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu mencari Tuhan karena Tuhan selalu ada. Tuhan selalu wujud. Bagus. Kalau ada satu orang Anda sudah kenal, bisa jadi Anda berkata saya tidak perlu kenal lagi dia karena sudah kenal. Tapi mari kita berpikir, sampai di mana batas pengenalan Anda terhadap dia? Ya, bisa berbeda-beda. Semakin Anda cari, semakin Anda mengenal dia, semakin banyak Anda ketahui. Kalau demikian, kalaupun seseorang merasa telah mengenal Tuhan, pengenalannya terhadap Tuhan masih sangat sedikit. Ya. Dia harus terus-menerus mendekat kepadanya sehingga dia sadar, dia ketahui sebatas kemampuannya untuk tahu. Saya kenal Anda, tapi belum semua diri Anda saya kenal. Ya. Saya masih ingin mendekat supaya lebih dikenal. Jadi tidak ada alasan untuk seorang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah tahu bahwa Tuhan itu wujud, bahwa saya tidak perlu kenal dia. Baik, ini ada pertanyaan berikutnya Pak Quraisy. Kita lihat pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Pak Quraisy. Perkenalkan, nama saya Sasena. Saya ingin bertanya Pak, pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Bagaimana Pak cara yang baik meminta tolong pada Allah? Tolong jawabannya ya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jadi minta tolong dan Pak Quraisy tolong jawab. Iya. Mohonlah pertolongan kepada Allah yang pertama, penuhi syarat-syaratnya. Pernah suatu ketika Nabi bersabda, ada satu orang yang mengangkat tangannya ke atas, berucap, ya Tuhan, ya Allah, Tuhanku, Tuhanku. Tapi bagaimana Tuhan akan memenuhi permintaannya? Padahal makanannya haram, pakaiannya haram. Nah, itu satu. Yang kedua, harus tulus dan yakin bahwa Tuhan pasti membantu Anda, walaupun Anda tidak harus yakin kapan bantuan itu datang. Karena katanya, kalau Anda meminta matahari terbit di tengah malam, maka penantian Anda akan lama sekali. Jadi itu ada caranya, ada yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan Anda yang terbaik, sehingga kalau pertolongan yang Anda minta tidak datang, yakinlah bahwa itu adalah yang terbaik buat Anda. Mungkin karena tidak dipenuhi pada saat lagi adab berdoanya mungkin Pak Quraisy? Bisa dengan jadi. Suara yang halus. Bisa jadi banyak syarat-syaratnya. Saya kemukakan tadi syarat yang terpenting. Ya. Mohonlah, tapi hati Anda bersih, pakaian Anda bersih, makanan Anda bersih. Itu insya Allah Tuhan akan mengabulkan pertolongan Anda. Baiklah, kita masih akan kembali lagi di segmen berikutnya, dan juga pemirsa ya, kemana-mana kita akan masih kembali tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Semakin kaya seseorang, semakin besar potensinya untuk meraih surga. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, dan sekarang saatnya kita, atau Mbak Sandrina dulu deh, mau bertanya tentang apapun kepada Pak Quraisy, atau mungkin membahas tentang apa yang tadi dikaji oleh Pak Quraisy. Monggo. Tidak akan melewatkan kesempatan. Tidak akan melewatkan kesempatan. Mari. Prof, tadi kan Prof juga memberikan contoh bagaimana ada peringatan sebetulnya melalui Rasulullah, tapi sebenarnya untuk kita pengikutnya. Seperti misalnya jangan ketika kaum musyrikin ingin menyingkirkan kaum miskin, kemudian di situ tidak boleh melakukan itu. Termasuk juga ketika ada orang yang sebaliknya, mereka itu mau lengah, memilih lengah, dibiarkan. Saya melihat di Quran itu seringkali ada hitam putih, ada selalu disandingkan yang positif dengan yang negatifnya. Itu memang ada tujuan tertentu? Bagus memang. Iya, bagus sekali pengamatannya. Saya ingin sekarang menyebut sorga, neraka. Ada neraka, menyebut peringatan ancaman, ada ini. Itu karena manusia ini sangat dihormati oleh Tuhan. Jadi disodorkan kepadanya. Ini ada dua jalan. Saya berikan dua jalan ini, silahkan pilih. Oke, jadi diberi bukan kebebasan, seperti ya? anak kecil, kita diberi akal. Ya. Ini jalannya, akibatnya ini jalannya, akibatnya. Di surah ini juga ada, ini iman, ini kufur, siapa yang mau beriman silahkan, siapa yang mau kufur silahkan. Jadi begitulah cara Al-Quran untuk memberi peringatan pada manusia tanpa mencabut hak-hak kebebasan yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Saya kira ya. Berarti memang sudah ada hukumnya dari Allah juga memberikan pilihan kanan atau kiri, satu atau dua atau apapun gitu, ada dua itu. Tapi bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa yang benar adalah memang harus memilih yang misalnya kanan, memang harus kanan. Itu bagaimana cara untuk mendapatkan itu? Disitulah manusia. Yang pertama untuk mengetahuinya, yang pertama baca kitab suci Al-Quran. Anda akan tahu. Yang kedua, gunakan akal Anda. Karena Anda diberi akal. Orang yang tidak memiliki akal tidak wajib untuk, orang gila tidak wajib untuk, tidak dibebani taklif, tidak dibebani tugas. Karena dia ini, anak kecil tidak dibebani tugas. Yang dibebani tugas adalah orang yang berakal. Dipersilahkan memilih.
Tuhan memberikan, menguraikan sejarah, pengalaman-pengalaman. Bagaimana itu orang yang foya-foya, yang lupa diri, akhirnya seperti ini. Bagaimana itu orang yang mempertahankan keyakinannya, yang berusaha meminta pertolongan Allah, ditolong oleh Allah. Walaupun boleh jadi tidak segera, tapi pada akhirnya akan ditolong. Saya kira itu pilihan-pilihan kita. Ya. Lalu Prof, tadi kan juga ada bagian di mana dikatakan jangan memalingkan wajah karena ada perhiasan dunia. Betul, betul. Tapi kan Islam juga tidak melarang untuk menikmati perhiasan dunia itu, kenikmatan di dunia. Nah, ini bagaimana balance-nya? Iya, kalau kita baca ayat kita ini, itu bagus sekali sebenarnya. Saya tadi tidak ini. Karena tantangan buat kita ya, manusia kan kita hidup bekerja, terus ada penghasilan, kemudian ada keinginan untuk menikmati hidup seperti itu. Batasannya di mana supaya kita tidak kemudian jadi teralihkan? Kita baca ayat kita ini. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan pandanganmu melampaui mereka. Mereka itu? Mereka itu orang-orang miskin. Jadi sana ada orang miskin, saya alihkan pandangan saya dari mereka dan mata saya hanya tertuju ke sana. Itu yang terlarang. Kita disuruh meraih dunia, jangan pernah memaki dunia, kata Sayyidina Ali, jangan memaki dunia, karena itu sarana Anda memperoleh akhirat. Jadilah orang kaya, jadilah orang berpengetahuan, jadilah penguasa, tetapi jangan kekuasaan harta benda ini melengahkan Anda dari tujuan Anda. Semakin kaya seseorang, semakin besar potensinya untuk meraih surga. Dia sedekah, dia pergi haji, dia beri biaya, itu semua sarana untuk menuju ke surga. Orang miskin bagaimana? Dia tidak bisa ini. Membenci dunia bagaimana? Di dunia adalah ladang untuk akhirat. Jadi jangan berpaling dari dunia. Jangan menghabiskan waktu Anda hanya untuk zikir, tapi tidak bekerja. Saya kira itu ya. Pak Quraisy, kalau misalnya kita seringkali sifat manusia adalah mengeluh. Aduh, mau berangkat kantor hujan. Aduh, panas banget ya. Aduh, apakah itu termasuk hal yang kategori memaki dunia itu tadi? Saya tidak ingin berkata bahwa itu memaki dunia, tapi itu manusiawi. Orang mengeluh itu manusiawi. Tetapi jangan keluhan Anda itu tidak disampaikan pada Tuhan. Ya Allah, hujan lagi. Ya kan? Misalnya begitu. Anda katakan, ya Allah, saya sebenarnya ingin pergi, tapi tidak bisa nih, hujan. Wajar Anda sampaikan itu. Ya Allah, ini. Jadi dulu Nabi Yakub sering mengeluh tentang kehilangan Nabi Yusuf. Anak-anaknya berkata, kamu terus-menerus ingat Yusuf, kenapa sih mengeluh? Dia bilang, keluhan saya itu saya sampaikan pada Tuhan. Karena kalau saya sampaikan pada manusia, belum tentu manusia bisa menanggulangi keluhan saya. Jadi itu wajar. Ada lagi keluhan juga, Nabi Ibrahim dikenal sebagai awwah, suka mengeluh. Keluhannya itu karena kasihan kepada orang. Ya Allah, kasihannya itu orang miskin. Mengeluh dia, awwah, sering berkata itu semua dibolehkan. Dan saya kira wajar-wajar saja orang mengeluh, tetapi jangan keluhannya menjadikan dia berputus asa. Jangan keluhannya menjadikan dia memaki dunia atau memaki pihak lain. Prof, kalau tadi Prof Quraisy juga mengatakan jadilah orang kaya, dan orang yang kaya itu memperoleh lebih banyak sarana dan kemudahan untuk bisa mencapai surga dengan sedekah dan lain-lain. Tapi rasanya kan juga pasti sudah diatur supaya tetap adil bagi mereka yang tidak kaya atau kurang kaya bahkan miskin, untuk memperoleh keadilan yang sama untuk mencapai itu. Bagaimana caranya? Betul, dari satu sisi berusahalah sekuat tenaga untuk memperoleh rezeki Anda. Kita tidak tahu rezeki Anda ini akan dapat 1 juta atau 1 triliun.
usahakan dapat 1 triliun. Tapi rezeki sudah ditentukan Allah. Sekian banyak guru besar dalam bidang ekonomi yang jauh lebih miskin daripada orang bodoh. Atur Tuhan, rezekinya diatur Tuhan. Tapi karena kita tidak tahu berapa rezeki kita berusaha untuk memperolehnya. Berusaha dengan cara yang halal. Jadi itulah sarananya. Itulah sarananya. Kita ikuti sarananya. Di sisi lain benar juga bahwa Tuhan sudah mengatur supaya terjadi keseimbangan. Apa yang diberikan pada Anda itulah yang terbaik buat Anda. Baik, nanti kita akan melanjutkan lagi diskusi. Kalau ini kita lebih, kalau ini mungkin lebih kepada diskusi ya Pak. Iya. Dan baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan masih kembali lagi tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Tuhan Maha Kuasa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Kita sudah memasuki segmen terakhir untuk Tafsir Al-Misbah pada hari ini. Sebelum nanti kita dengarkan Pak Quraisy membacakan kesimpulan, masih ada kesempatan untuk kita bertanya lagi. Sok, silakan lagi. Tadi kan kita dari awal sudah dengar cerita tentang adanya kelompok pemuda yang Allah tidurkan begitu lama. Ya. Kemudian ada isi-isi ayat yang lain yang bercerita tentang pesan-pesan melalui Nabi Muhammad. Kemudian tentang perimbangan-perimbangan tadi yang baik seperti apa, yang tidak baik bagi kita untuk memilih. Jadi sebenarnya benang merahnya atau pesan utama dari surat ini itu apa, Prof? Kalau kita bicara tentang pesan utama surat ini, karena surat ini paling tidak mengandung sekian banyak kisah. Ya. Pesan utamanya kalau kita hanya tertuju kepada peristiwa Ashabul Kahf, pesan utamanya yang pertama bahwa Tuhan Maha Kuasa membangkitkan orang yang sudah meninggal. Salah satu buktinya itu. Nah, yang kedua, pesannya adalah bahwa perjuangkanlah kebenaran itu di tempat Anda berada. Kalau tidak mampu dan terancam, hijrahlah, carilah tempat perlindungan. Itu kan pesannya. Yang ketiga pesannya, kalau dalam suratul Kahfi ini, pesannya yang ketiga itu adalah bahwa kebenaran itu pada akhirnya akan terbukti. Sekalipun butuh waktu mungkin panjang ya. Nanti kita bisa temukan juga dalam kisahnya, kemarin kita ada cerita bahwa penduduk itu setelah mengetahui bahwa ini orang-orang beriman dan sebagainya, dan setelah mereka mati, mereka bangun masjid di lokasi mereka. Itu berarti salah satu pelajaran bahwa Anda bisa bisa menjadikan lokasi-lokasi tertentu yang ada kaitannya dengan kebenaran dan keadilan, Anda bisa menjadikannya sebagai tempat yang mengingatkan orang, termasuk, kata sebagian ulama, termasuk kuburan. Kuburan itu bisa menjadi tempat peringatan. Kita sekarang Taman Pahlawan ya, mengingatkan kita. Agama membenarkan itu, asal jangan kuburan dijadikan tempat untuk memohon, untuk mencari sesuatu. Tidak, tapi menghormatinya, menjadikannya itu bisa-bisa saja. Baiklah, sekarang tiba saatnya untuk Pak Quraisy kesimpulannya kita baca beberapa kesimpulan dari sini. Yang pertama, tadi insya Allah kita akan ambil. Manusia hendaknya menyadari bahwa ia tidak memiliki kemampuan yang bebas dan terlepas sama sekali dari pihak lain. Manusia tidak memiliki kemampuan kecuali yang dianugerahkan Allah kepadanya. Karena itu, jika hendak melakukan sesuatu, maka manusia harus melakukannya disertai dengan penyerahan diri kepadanya dan bermohon kepadanya. Yang kedua, tidak ada sesuatu apapun namanya, seperti sebab, faktor, ilat, dan sebagainya, yang terlepas dari kendali dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah penyebab dari sebab.
Musabbibul asbab. Manusia dituntut untuk berpikir dan berusaha sambil mengaitkan pikiran dan rencananya dengan kehendak dan izin Allah. Dengan demikian, dia memperoleh kekuatan melebihi kekuatan semula, yakni kekuatan tambahan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Tuhan yang bantu saya ini. Informasi Al-Quran sangat akurat. Ayat 25 mengemukakan bahwa perbedaan antara perhitungan berdasar kalender Syamsiyah dan Qamariyah. Itu tadi 300 plus itu. Seorang muslim hendaknya berpegang teguh dengan tuntunan Al-Quran dan tidak terpengaruh oleh ide dan nilai-nilai yang bertentangan dengannya. Nilai yang harus dijunjung tinggi dan dipertahankan serta menjadi dasar dalam interaksi manusia adalah nilai keagamaan, bukan nilai ekonomi atau politik. Saya kira itu kita punya kesimpulan. Ya. Baik, terima kasih Pak Quraish atas kesimpulannya dan juga Mbak Sandria, terima kasih sudah ada di sini. Dengan senang hati saya bersyukur. Mudah-mudahan episode mendatang Mas Sandria datang lagi ke sini supaya bisa curhat lagi. Amin, dengan senang hati. Baik pemirsa, terima kasih atas bersamaan Anda untuk hari ini dan insya Allah kita akan jumpa lagi esok hari tetap dalam Tafsir Al-Misbah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.